Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ronde pertama ataupun ronde pembuka dari ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup baru saja selesai dilaksanakan. Dan pastinya ini adalah ajang balapan yang sudah dinanti-nantikan oleh admin secara pribadi dan juga sebagian besar Sobat Balap Mania ya Sob. Dari sebelum ronde pertama ini dimulai, banyak sekali memprediksikan bagaimana penampilan pembalap Indonesia, Veda dan juga Ramadipa di ajang balapan ini Sob, yaitu di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan kemarin di ronde pembuka, di ronde pertama dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol, kalau menurut pendapat admin secara pribadi untuk penampilan pembalap Indonesia, Veda dan juga Ramadipa sudah sesuai ekspektasi dari admin Sob. Dan pastinya juga admin ya berpendapat juga dari sebagian besar sobat-sobat balap mania semuanya ya, pastinya penampilan Veda dan juga Ramadipa kemarin sudah sesuai ekspektasi dari sebagian besar sobat-sobat balap mania. Apalagi untuk penampilan dari Veda. Karena memang Veda di tahun 2025 ini, di musim keduanya balapan di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, mengemban ekspektasi yang cukup tinggi Sob. Setelah penampilan yang ditunjukkan oleh Veda di musim perdananya balapan di Eropa, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim balap 2024. Veda berhasil tampil dengan cukup gemilang dengan memberikan perlawanan kepada pembalap-pembalap Eropa di barisan depan dan juga beberapa pembalap yang memang cukup dominan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, itu di tahun perdananya ya Sob, dimana Veda belum pernah sama sekali balapan di Eropa, belum mengenal bagaimana atmosfer balapan di Eropa, belum mengenal karakteristik sirkuit-sirkuit balapan di Eropa, tetapi di musim perdananya tersebut, Veda langsung bisa ngacir, langsung bisa bersaing di barisan depan. Nah, di tahun ini jadi karena penampilan gemilang dari Veda tersebut, akhirnya ekspektasi terhadap Veda untuk musim balap 2025 di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup menjadi semakin tinggi. Tetapi Veda kemarin di ronde pembuka sudah menunjukkan bahwa dia bisa memenuhi ekspektasi dari admin secara pribadi dan tentunya dari sebagian besar sobat-sobat balap mania semuanya. Kalau untuk Ramadipa sendiri ya kita maklumi ya Sob, karena ini adalah musim perdana dari Ramadipa balapan di Eropa, balapan di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Apalagi kemarin pada saat sesi tes pramusim yang seharusnya dilaksanakan di sirkuit Jerez, yang merupakan seharusnya untuk sirkuit yang sama juga bagi perhelatan ronde pertama, tetapi karena force major di akhir tahun 2024 kemarin dan juga di awal tahun 2025 ini ya Sob, akhirnya untuk sesi tes pramusim dipindahkan ke sirkuit Aragon Spanyol karena tadi itu ada keadaan yang force major di sirkuit Jerez. Nah, jadi untuk Ramadipa sendiri kalau menurut admin kemarin ya sudah berhasil mengumpulkan poin di race ke-1 dan race kedua. Jadi penampilan Ramadipa tersebut sudah cukup baik untuk seorang pembalap rookie di tahun 2025 ini, apalagi untuk pembalap yang belum pernah sama sekali balapan di Eropa. Jangan kita bandingkan dengan Veda ya Sob. Kalau Veda ini kita sudah bisa mengukurnya dari penampilan Veda di Asia Talent Cup, di mana di Asia Talent Cup kita melihat sendiri bagaimana Veda bisa mendominasi musim balap 2023. Sedangkan untuk Ramadipa sendiri kita melihat di musim balap 2024 di ajang Asia Talent Cup memang penampilan Ramadipa ini masih belum terlalu konsisten ya Sob, tetapi Ramadipa sudah bisa bersaing di barisan depan. Jadi tidak ada alasan bagi Ramadipa untuk tidak diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Dan di sini nantinya akan dinilai apakah memang benar-benar layak Ramadipa ini untuk dipertahankan oleh Astra Honda Racing Team untuk pembalap yang diorbitkan ke ajang balapan Eropa dan seterusnya akan diorbitkan ke jenjang balapan yang lebih tinggi lagi. Dan kita kembali lagi ya Sob ke Veda tadi. Nah, jadi kalau kita membicarakan Veda ini memang sepertinya tidak ada habisnya pembalap ini memberikan kejutan. Kemarin di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde pertama ya, Veda kembali membuat kerusuhan di barisan depan di ronde pertama, di race ke-1 dan juga race kedua. Karena pada saat sesi latihan bebas, Veda sebenarnya tidak mencatatkan waktu dengan cukup baik di sesi latihan bebas pertama,
Yang sebenarnya Veda itu diharapkan untuk mencatatkan waktu di posisi 3 besar, tetapi Veda pada saat latihan bebas ke-1-nya hanya menempati posisi tercepat ke-7. Namun di sesi latihan bebas keduanya baru Veda menunjukkan bahwa dirinya memang adalah pembalap yang sudah beradaptasi di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan KTM RC 250R, di mana pada saat sesi latihan bebas kedua Veda berhasil mencatatkan waktu tercepat. Tetapi sayangnya pada saat kualifikasi, nah ini dia sob, Veda sempat terjatuh ya. Walaupun di saat sesi latihan bebas Veda sudah bisa mencatatkan waktu tercepat, tetapi sayangnya di saat sesi kualifikasi Veda terjatuh dan hanya bisa menjadi pembalap tercepat ke-15. Oleh karena itu ketika sebelum balapan di race ke-1 dan juga race kedua dimulai ya sob, ada sebagian sobat-sobat balapannya yang meragukan apakah Veda akan bisa memenuhi ekspektasi dari sebagian besar-besar sobat balapannya yang menginginkan Veda meraih podium di ronde pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Dan di ronde pertama, di race ke-1-nya sob, Veda langsung membuktikan bahwa memang dirinya bisa memenuhi ekspektasi walaupun dia itu harus start dari posisi yang kurang baik, yaitu di posisi ke-15. Jadi dari posisi ke-15 untuk bisa meraih podium tentu saja harus berjuang dengan keras ya sob. Apalagi Veda ini balapan dengan motor yang bukan motor menjadi andalannya, yaitu Honda yang selama ini motor yang digunakan oleh Veda di ajang balapan Asia ataupun motor latihannya. Tetapi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup Veda menggunakan motor dari KTM. Jadi Veda ini bisa menunjukkan bahwa walaupun dengan motor KTM, motor yang bukan dominan dari Veda ya, ketika menjadi pembalap binaan dari Honda, tetapi Veda sudah bisa melakukan adaptasi dengan cepat dengan memiliki pengalaman di musim balap sebelumnya. Ini ditunjukkan oleh Veda pada saat race ke-1, di mana pada saat start dari posisi ke-15 bahkan komentator dari Red Bull MotoGP Rookie Cup juga langsung terkejut dengan penampilan dari Veda sob. Langsung terkaget-kaget mereka ini sob, karena Veda di balapan tersebut hanya membutuhkan 1 lap untuk bisa masuk ke posisi 3 besar. Luar biasa kan sob. Jadi dari posisi ke-15 Veda hanya membutuhkan waktu 1 lap, 1 putaran saja untuk langsung bisa masuk ke posisi 13. Sorry, 13, posisi 3 besar, kok jadi 13 ya. Maksudnya ke posisi 3 besar. Dan di situ pada race ke-1-nya Veda mendapatkan persaingan ketat dari Brian Uriarte dan juga Hakim Danis. Ini adalah pembalap yang sudah kita prediksikan dari sebelum-sebelumnya ya sob, bahwa di tahun 2025 ini Brian Uriarte dan juga Hakim Danis akan menjadi penantang kuat dari Veda di barisan depan pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Dan benar, pada race ke-1 memang terbukti mereka bertigalah yang menjadi pembalap terdepan, meninggalkan pembalap-pembalap lainnya dengan cukup jauh di race ke-1-nya sob. Dan akhirnya pada saat akhir balapan ya, pada saat menyentuh garis finish, sayangnya hanya selang 2 lap saja lagi ya, Veda sedikit mengalami insiden dengan Brian Uriarte, yang sebenarnya insiden tersebut juga dimulai oleh Brian Uriarte karena kehilangan grip ban belakangnya dan hampir saja menyebabkan Brian Uriarte serta Veda tidak bisa menyelesaikan balapan di race ke-1, ataupun bisa saja menyebabkan Veda yang tidak bisa menyelesaikan balapan di race ke-1-nya ya sob, karena ban belakang dari motor Uriarte ini menyentuh ban depan dari motor Veda. Dan beruntungnya Veda masih bisa menghindari insiden tersebut. Tetapi sayangnya Veda yang seharusnya berpeluang untuk meraih podium lebih baik lagi di race ke-1 harus puas hanya finish di posisi ketiga. Dan ini memang terlihat kekecewaan dari Veda pada saat melaksanakan victory lap ya. Sedikit Veda menggelengkan kepalanya saat melakukan selebrasi dengan memberikan selamat kepada Brian Uriarte. Walaupun begitu, di akhir balapan saat di Parc Ferme ya, saat diwawancarai, Veda memberikan konfirmasi bahwa dia tidak memiliki perasaan jengkel sama sekali kepada Uriarte karena dia menyadari bahwa itu memang adalah balapan. Jadi senggolan seperti itu adalah hal yang normal bagi Veda. Dan Veda menghadapi tersebut dengan cukup sebagai pejuang dari Indonesia di ajang balapan tingkat Eropa. Dan selanjutnya ya sob, di race kedua juga sebenarnya Veda juga menunjukkan penampilan yang gemilang. Start dari posisi ke-15 lagi, karena untuk hasil kualifikasi menentukan untuk posisi start ke-1 dan keduanya ya sob. Posisi start race ke-1 dan race keduanya maksud admin. Nah,
Di race keduanya, Veda kembali lagi menunjukkan penampilan yang gemilang, di mana Veda hanya membutuhkan 1,5 lap untuk bisa masuk di posisi 3 besar. Dan kembali lagi, Veda bersaing dengan Brian Uriarte, kemudian Hakim Danis. Tetapi bedanya di race kedua kali ini, pembalap di bagian belakang, tidak seperti di race ke-1 ya, karena di race ke-1 hanya 3 pembalap bisa meninggalkan rombongan di belakangnya. Tetapi kali ini di race kedua, Veda, Brian Uriarte, dan juga Hakim Danis tidak bisa lepas dari rombongan di belakangnya. Oleh karena itu ada beberapa pembalap yang sudah memiliki pengalaman dari balapan sebelumnya di tahun 2024, tetapi mereka belum pernah mencicipi podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Terlihat pada race kedua itu terlalu berambisi sob untuk meraih podium, apalagi pembalap rookie yang dari Spanyol ya. Ini terlihat sekali pembalap tersebut cukup berambisi untuk meraih podium di musim perdananya. Bahkan dari komentator sempat memberikan sedikit cuitan ya, bahwa untuk pembalap-pembalap muda ini, pembalap di Red Bull MotoGP Rookie Cup ini sebenarnya telah mendapatkan briefing dari rider coach Danny Ribalta untuk tampil lebih tenang, untuk tidak merugikan pembalap lainnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, Veda juga sudah menunjukkan sikap respect ya ketika dia mengovertake pembalap, tetapi Veda tidak berniat untuk merugikan pembalap yang lainnya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena misalnya Veda melakukan overtake, coba kita lihat ya. Di race kedua itu ada beberapa peluang Veda melakukan overtake, tetapi ada momen Veda ini tidak memaksakan keadaan untuk bisa melakukan overtake, karena dia menyadari apabila dia melakukan overtake maka bisa saja Veda ataupun pembalap tersebut yang akan terjatuh. Oleh karena hal itu ya, Veda di musim ini terlihat lebih matang, tidak terlalu agresif seperti di musim 2024 ya sob, dimana kalau kita lihat di musim 2024 Veda agresif tetapi masih agak sedikit kurang perhitungan. Namun di tahun 2025 ini terlihat Veda itu lebih matang dan penuh perhitungan untuk melakukan overtake, tetapi apabila memiliki kesempatan pasti Veda dengan berani akan melakukan overtake. Nah, sayangnya di race kedua ini ya sob, sikap respect dari Veda ini tidak ditunjukkan oleh beberapa pembalap lainnya yang terlalu ambisius untuk meraih podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Dan terjadilah insiden yang melibatkan Veda dan juga Carter Thompson, karena pada saat balapan menyisakan 6 lap lagi, 6 putaran lagi ya sob, Veda yang pada saat itu berada di rombongan terdepan, bahkan sempat memimpin balapan, disenggol oleh Carter Thompson, pembalap dari Australia, tetapi yang sudah cukup lama stay di Spanyol untuk bisa mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi lagi ya sob. Oleh karena itu karakteristik dari Thompson, admin melihatnya seperti karakteristik pembalap Spanyol yang cukup agresif. Oleh karena itu pada saat race kedua ya, Carter Thompson ini tidak memikirkan bahwa Veda ini berada di sampingnya dan dengan agresifnya menutup racing line sehingga menyebabkan motornya itu bersenggolan dengan bagian depan dari handlebar motor Veda. Oleh karena itu Veda kehilangan kendali dari ban depannya, bahkan terlihat ya bagaimana motor Veda itu ban depannya itu berlawanan arah sehingga Veda tidak bisa melakukan save di saat itu karena berada dalam posisi kecepatan yang sangat tinggi. Dan inilah yang admin cukup sayangkan dari beberapa pembalap, padahal mereka sudah mendapatkan briefing terlebih dahulu untuk tampil lebih baik sehingga tidak merugikan pembalap lainnya. Ini pastinya akan mendapatkan wejangan yang lebih ketat lagi ya untuk ronde selanjutnya sob. Tetapi hal ini akan menjadi pelajaran juga bagi Veda untuk bisa tampil dengan lebih kuat lagi di ronde selanjutnya. Semoga saja Veda akan bisa tampil lebih tenang lagi dan tampil lebih kuat lagi ya sob. Tidak terlalu memikirkan insiden di race kedua kali ini dan bisa menghindari emosi di balapan di next rondenya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke sob, setelah balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup kemarin ya, ada hal yang menarik ini sob, di mana terpantau Veda sesaat setelah selesai balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena pada saat balapan di Jerez tersebut berbarengan juga dengan jadwal dari MotoGP ya sob. Dan Honda Team Asia tentu saja tampil di kelas Moto3 dan juga di kelas Moto2. Sayangnya kemarin Mario Aji dinyatakan unfit ya untuk balapan di sirkuit Jerez karena dislokasi bahunya ya. Oleh karena itu kemarin ada pantauan admin yang melihat Veda itu sudah berada di pedok Honda Team Asia. Apa artinya ini sob? Walaupun hanya sekedar satu buah foto yang memperlihatkan Veda berada di pedok Honda Team Asia, namun kalau dari foto tersebut ya kita bisa melihat ada beberapa kru dari Honda Team Asia, kemudian ada Mario Aji juga ya sob. Nah, di situ kita melihat untuk Veda, kalau misalnya ini admin lihat dari fotonya juga sob, kita
bisa sedikit kita bisa memberikan gambaran ini walaupun hanya sekedar foto, tetapi gambarannya artinya Veda ini benar-benar sudah dipersiapkan untuk menyesuaikan atmosfer. Nih, menyesuaikan atmosfer ya, maksudnya di Honda Tim Asia. Nah, jadi Veda itu sudah berada di pedok Honda Tim Asia, walaupun Veda ini masih berjuang di ajang balapan Junior GP dan juga Red Bull MotoGP Rookie Cup. Namun, di sini sudah bisa kita tebak pastinya ya, apabila usia Veda sudah mencukupi, maka Honda Tim Asia sudah siap untuk merekrut Veda. Setidaknya untuk balapan di kelas Moto3 terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya Veda balapan di Moto3, ini juga pernah Amin bahas ya, apakah Veda akan menggeser Buasri atau Veda akan menjadi tandem dari Buasri, sehingga Tayo Furusato akan naik ke kelas Moto2. Atau kalau misalnya Veda menggeser Buasri, artinya Veda akan bertandem dengan Tayo Furusato. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah di kelas Moto2-nya masih dipertahankan Mario Aji dan juga Yuki Kuni? Karena kalau secara logikanya kita melihat, untuk pembalap di kelas Moto3 dari Honda Tim Asia memang Tachikaron Buasri ini penampilannya sudah 2 musim ya, masih kurang cukup memuaskan lah kalau menurut admin. Sangat berbanding terbalik dengan Tayo Furusato yang selalu bisa bersaing di barisan depan dan sudah mulai konsisten untuk bersaing di barisan depan. Oleh karena itu pendapat admin, bisa saja Tayo Furusato yang akan naik ke kelas Moto2. Oke sob, jadi itulah ya sob, kalau menurut pantauan admin ada sedikit gambaran yang cukup positif dari Veda. Walaupun kemarin di race kedua, di ronde pertama Veda mendapatkan hasil yang kecewa, tetapi dengan sedikit gambaran foto di mana Veda berada di pedok Honda Tim Asia dan sedang menyaksikan balapan ya pada saat itu, ini artinya memang Honda Tim Asia sudah siap menerima Veda ataupun merekrut Veda untuk menjadi next pembalap mereka di Honda Tim Asia di kategori Moto3 terlebih dahulu sob. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Selanjutnya tentu admin akan terus memantau mengenai pembalap-pembalap Indonesia, terutama Veda, Ramadipa juga ya sob, dan juga Aldi yang berlaga di ajang balapan dunia, Mario Aji, serta beberapa pembalap Indonesia lainnya yang berlaga di ajang balapan tingkat internasional. Dan ini tentu saja akan kita pantau terus ya sob untuk kedepannya, dan kita terus berikan dukungan sehingga nantinya kita akan bisa melihat pembalap Indonesia yang akan memperebutkan kursi di kelas utama MotoGP. Karena itulah kalau harapan admin itu ya sob, untuk bisa melihat pembalap Indonesia berada di kelas utama MotoGP. Nah, sekian dulu sob dari admin. Semoga saja apa yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semua dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena tentu saja admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.